Anime ini bermula pada suatu hari, seorang wanita, sebut saja namanya Akitsu Midori, yang berusia 27 tahun, yang dimana di malam itu Akitsu terlihat sangat kelelahan dikarenakan pekerjaannya di kantor sangat menumpuk yang membuat ia pun segera ingin pulang untuk tidur. Tapi sayangnya, sewaktu Akitsu baru saja tiba di rumahnya, tiba-tiba saja ia yang terlalu lelah lalu pingsan dan terjatuh, yang membuat hal itu pun Akitsu menjadi meninggoy seketika. Kemudian setelah itu, arwah Akitsu pun keluar dari tubuhnya. Secara perlahan Akitsu pun lalu kini telah berada di sebuah tempat yang sekelilingnya bercahaya putih. Tepat di hadapan Akitsu saat ini berdiri seorang dewa, yang dimana dewa mengatakan masa hidupmu sudah ditentukan, jadi tidak bisa diganti. Sontak saja mendengar hal tersebut, Akitsu pun semakin memberontak karena ia tak menyangka jika hidupnya akan sesingkat ini. Namun di sini sang dewa pun memberikan sebuah kesempatan pada Akitsu. Jika saja Akitsu mau melakukan sesuatu untuk sang dewa, maka dewa berjanji akan memberikan kembali kehidupan baru untuk Akitsu, yang tentu saja nantinya dengan berinkarnasi maka Akitsu memiliki tugas yang langsung ia dapatkan dari sang dewa. Dewa lalu berkata pada Akitsu, kini manusia telah mempersekusi ras lain di dunia bernama Asidilion. Karena sebab itu, aku pun berniat akan kembali membangkitkanmu di sana. Jadi nanti kau bisa menentukan apakah manusia patut dimusnahkan atau tidak. Jadi nanti sebagai gantinya, jika kau mau dengan tawaran ini, maka aku pasti akan memberikanmu sebuah kekuatan khusus untuk perbekalanmu di kehidupan barumu nanti. Kau tinggal pilih saja kekuatan khusus seperti apa yang kau inginkan, apakah teleportasi atau membunuh dengan sekali serangan. Namun, mendengar tawaran dari sang dewa tersebut, sontak saja Akitsu pun menolak, dirasa jika tugas itu sangat berat ia jalani nanti. Dan satu-satunya hal yang diinginkan oleh Akitsu saat ini hanyalah kembali hidup dan mengelus-elus kucing peliharaan kedua orang tuanya. Dengan begitu nantinya, Akitsu akan merasa jauh lebih tenang dari sekarang. Sontak saja mendengar ucapan Akitsu barusan, sang dewa pun lalu tahu harus memberikan sebuah kekuatan khusus apa pada Akitsu pada kehidupan nantinya. Yang kemudian sang dewa pun memberikan sebuah kekuatan khusus bernama sentuhan ajaib pada semua binatang. Dan nantinya setiap hewan yang disentuh oleh Akitsu pasti akan luluh dan juga menjadi jinak, sekalipun itu adalah hewan buas ataupun hewan-hewan yang dianggap oleh segelintir orang sebagai sebuah hewan yang sangat mengerikan. Kemudian setelah Akitsu paham, dewa ini pun langsung menteleportasi Akitsu pada isekai atau dunia barunya. Halo guys, balik lagi bareng gua Castello di channel Castello Official, yang dimana pada cerita kali ini akan mengulas sebuah alur cerita anime yang berjudul Isekai Domofu Mofu Nade Nade Surutameni ga Ganbatemasu. Susah banget bacanya guys. Ya udah yuk, mari kita lanjut ke ceritanya. Pokoknya seru deh, dijamin. Cerita pun berlanjut ke masa sekarang, di mana di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Ospe. Di sana baru saja lahir seorang bayi yang ternyata itu merupakan reinkarnasi dari Akitsu, yang dimana ternyata juga semua orang di sana pun sangat berantusias menyambut kelahiran bayi itu. Sang ibu lalu memberi nama Nefterima Ospe yang dipanggil dengan sebutan Nema. Ayahnya pun juga berkata pada sang ibu jika Nefterima adalah nama yang sangat bagus. Beberapa tahun pun telah berlalu. Kini Nema telah tumbuh menjadi sosok gadis kecil yang imut, lucu, pintar, dan juga menggemaskan. Ia pun juga sangat bangga dengan kehidupan barunya saat ini, yang kembali terlahir dari kalangan bangsawan. Di sana, dua orang kakak Nema pun sangat menyayangi adik bungsu mereka. Di antaranya yang laki-laki bernama Ralph dan yang wanita bernama Karna. Mereka semua menghabiskan hari itu
dengan penuh keceriaan. Orang tua Nema dari kejauhan hanya bisa mengawasi putra-putri mereka yang sedang bermain dengan sangat seru. Sewaktu Nema sedang bermain, karena kurang berhati-hati, ia pun menjadi tersandung oleh sebuah batu, hingga Nema pun hampir saja jatuh. Semua orang di sana yang melihat hal itu seketika itu menjadi panik. Namun untung di waktu yang tepat ada seekor anjing putih besar bernama D, yang dimana dengan sigap D pun langsung menyelamatkan tuannya, yaitu Nema. Dan kini Nema pun kembali melanjutkan bermain bersama dengan D dan juga seluruh hewan yang ada di sana. Pada suatu hari, Ibu Nema pun sangat bingung dikarenakan ia yang mendadak ada kunjungan kerja di sebuah kerajaan. Dan dalam kunjungan kerja itu, sang ibu tidak boleh membawa anak kecil dikarenakan saat ini Nema hanya seorang diri di rumah, sebab sang ayah yang juga sedang bekerja dan kedua kakaknya yang sedang berada di ujian akademi. Hingga mau tak mau sang ibu pun harus membawa Nema karena tak ada yang menjaganya saat ini. Pada Nema, sang ibu pun berkata, jika sebaiknya saat nanti ada di sana, Nema tidak membuat kekacauan dan tetap menjadi seorang anak baik yang menurut pada kedua orang tuanya. Singkat waktu, akhirnya Nema pun setuju dan kemudian mereka berdua pun segera berangkat ke kerajaan tersebut. Setibanya di istana kerajaan, Ibu Nema pun lalu meninggalkan Nema sendirian. Sang ibu berpesan jika sebaiknya Nema tidak usah keluyuran dan tetap menunggunya di sini. Setelah itu, sang ibu pun lalu langsung masuk untuk bekerja. Tak lupa ibunya pun juga memberikan sebuah sihir perlindungan untuk menjaga Nema selama sang ibu tidak ada di sampingnya. Lalu dirasa jika Nema sudah cukup aman, sang ibu pun langsung meninggalkannya untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, setelah sang ibu pergi, Nema yang merasa bosan, ia pun memutuskan untuk keluar dan berkeliling di sekitaran istana. Di hutan tersebut, banyak binatang-binatang hutan yang nampaknya mendekat dan juga menyukai kehadiran Nema di samping mereka. Namun, sewaktu Nema sedang bermain, tiba-tiba saja ada sosok mengerikan dari balik semak belukar yang ternyata itu adalah seekor hewan harimau putih yang mendekat ke arah mereka. Sontak saja semua hewan pun langsung lari melihat kedatangan harimau putih tersebut. Namun sewaktu melihat Nema, harimau putih ini pun menjadi sangat jinak. Nampak ia pun sangat menyukai Nema, yang kemungkinan jika semua ini terjadi akibat kekuatan khusus yang telah diberikan oleh dewa pada janjinya di kehidupan Nema sebelumnya. Dan pada akhirnya harimau putih tersebut pun meminta Nema untuk naik ke punggungnya, sehingga dengan begitu mereka berdua akan berjalan-jalan mengitari keindahan hutan yang belum diketahui oleh Nema. Di tengah perjalanan mereka, Nema pun bertemu dengan seorang yang sedang duduk di atas pohon. Lalu orang itu pun meminta Nema untuk segera turun dari atas harimau putih tersebut. Harimau ini bernama Lars, dan walaupun Lars terlihat sangat jinak dan baik, namun sejatinya ia adalah jelmaan dari monster. Karena Nema yang tidak mau turun, pria ini pun pada akhirnya menurunkan Nema dari atas Lars dengan cara paksa. Hingga hal itu pun membuat Nema sangat marah, karena Nema menganggap jika seseorang ini adalah orang yang tidak sopan walaupun ia tampan. Singkat cerita, pada akhirnya setelah orang ini tahu jika Nema berasal dari keluarga Ospe, ia pun segera mengantarkan Nema pada kedua orang tuanya. Karena hal tersebut, setibanya di rumah, Nema pun dimarahi oleh sang ibu. Dikarenakan tadi sang ibu berpesan jika Nema tetap menunggu ibunya kerja di tempat itu. Namun Nema malah keluyuran, tidak menepati janjinya untuk menjadi anak yang baik. Terlebih lagi, jika Nema telah berani untuk bermain dengan Lars, Nema mengaku jika ia dan Lars kini adalah seorang teman. Sang ibu menjelaskan pada Nema jika Lars bukanlah hewan sembarangan, melainkan seekor binatang yang turun dari langit atau lebih dikenal dengan sebutan hewan suci. Dengan polosnya, pada sang ibu Nema berkata jika besok ia diundang kembali oleh sang raja langsung
untuk datang ke istana menyaksikan pertandingan akademi. Sang ibu pun di sini hanya bisa pasrah dengan tingkah Nema kali ini. Ia berkata pada putrinya Nema, jika saat di sana nanti Nema sebaiknya tidak usah bertingkah aneh-aneh lagi, apalagi berani bermain atau berdekatan dengan harimau suci yaitu Lars. Singkat cerita, keesokan harinya keluarga Nema pun tiba di istana kembali. Di sana para peserta pun bersiap untuk mengikuti sebuah turnamen akademi. Di antara peserta juga ada kakak Nema, yaitu Ralph dan juga Karna. Dan setelah Ralph berhasil untuk memenangkan turnamen akademi kali ini, kini tiba giliran kakak perempuan Nema yaitu Karna untuk juga mengikuti turnamen. Namun sayangnya lawan yang akan dihadapi oleh Karna kali ini yaitu seekor naga api, yang dimana itu adalah hewan suci yang sangat tulen. Semua orang di sana pun nampak heran bagaimana bisa ada seseorang yang dapat kembali membangkitkan sosok dari naga api yang telah lama tertidur. Tapi di benak Nema, ia yang tahu jika naga api adalah juga makhluk suci yang sangat tulen, yang itu artinya mungkin ia setara dengan Lars. Maka Nema yang saat itu sedang digendong oleh sang pangeran. Kemudian ia pun memutuskan untuk langsung turun menyusul naga api tersebut.